Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Nama Mauludah, NIM 211F10488, kelas A6, Prodi Pendidikan Luar Biasa. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan UAS dengan mata kuliah Pendidikan Anak Tunalaras. Yang kami hormati dosen pengampu Ibunda Sugihartati SPD MPD. Di video untuk memenuhi UAS mata kuliah Pendidikan Anak Tunalaras ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis layanan pada anak tunalaras. Dalam jenis-jenis layanan ini akan dikemukakan beberapa hal seperti apa saja, yaitu mengurangi atau menghilangkan kondisi yang kurang baik atau menambah adanya gangguan pada anak tersebut. Saya ulangi lagi, jenis-jenis layanan yang dikemukakan beberapa hal yaitu apa saja: mengurangi atau menghilangkan kondisi yang kurang baik yang menimbulkan atau menambah adanya gangguan perilaku pada anak tersebut. Adapun kondisi yang kurang baik yaitu sebagai berikut: pada lingkungan yang kurang memenuhi persyaratan seperti fasilitas sekolah dan fasilitas yang tidak memadai, seperti ukuran kelas di sekolah yang kecil atau sanitasi yang kurang lengkap. Tidak jarang hal tersebut akan menjadikan anak-anak merasa bosan atau merasa kurang nyaman di sekolah. Disiplin sekolah yang kaku dan tidak konsisten, seperti adanya peraturan di sekolah yang memberi hukuman tanpa memperhatikan berat dan ringannya pelanggaran siswa tersebut. Keadaan yang seperti itu bisa membuat anak merasa tidak puas atau kurang nyaman di sekolahnya. Guru yang kurang simpatik sehingga situasi belajar kurang menarik. Akibatnya murid sering bosan atau murid tidak memperhatikan pada jam pelajaran di sekolah atau pada jam pelajaran di kelas. Kurikulum yang digunakan tidak berdasarkan kebutuhan pada anak, maka akibatnya anak harus mengikuti kurikulum bagi semua anak walaupun hal itu tidak sesuai dengan bakat atau kemampuan anak tersebut. Demikian pula kurikulum yang berubah-ubah menjadi anak merasa jenuh dan melelahkan bagi anak. Metode dan teknik mengajar yang kurang mengaktifkan anak dapat mengakibatkan anak bosan dan merasa lelah di sekolah. Selanjutnya, pendapat Kaufman pada tahun 1985 mengemukakan ada 6 kondisi yang menyebabkan ketunalarasan dan kegagalan belajar pada anak tunalaras, yaitu
Guru yang tidak sensitif terhadap kepribadian anak. Harapan guru yang tidak wajar atau mengharapkan siswa berlebihan. Pengelolaan belajar yang tidak konsisten. Pengajaran keterampilan yang tidak relevan atau non-fungsional. Pola yang kurang baik seperti diberikan pada saat anak berperilaku tidak wajar, atau model atau contoh yang tidak baik dari guru, dari teman, dan di sekitar sekolahnya. Kondisi selanjutnya yaitu menentukan model-model dan teknik pendekatan. Model pendekatan. Sehubungan dengan model yang digunakan dalam memberikan layanan kepada anak tunalaras, Kaufman pada tahun 1985 mengemukakan jenis-jenis model pendekatan untuk anak tunalaras, yaitu sebagai berikut. Ada model biogenetik, ada juga model behavioral, model psikodinamika, dan model ekologis. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai pendekatan dengan cara model biogenetik. Model biogenetik ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa gangguan perilaku disebabkan oleh kecacatan genetik atau biokimiawi, sehingga penyembuhannya ditekankan pada pengobatan, diet, olahraga, operasi, atau mengubah lingkungan. Jenis model pendekatan pada anak tunalaras berikutnya yaitu model behavioral atau tingkah laku. Model behavioral ini atau tingkah laku ini mempunyai asumsi bahwa gangguan emosi merupakan indikasi ketidakmampuan menyesuaikan diri yang terbentuk atau bertahan dan mungkin berkembang karena berinteraksi dengan lingkungan baik di sekolah maupun lingkungan di rumah. Oleh karena itu, penanganannya tidak hanya ditujukan kepada anak, tetapi pada lingkungan tempat anak di sekolah atau di rumah. Jenis model pendekatan pada anak tunalaras yaitu model psikodinamika. Model psikodinamika ini berpandangan bahwa perilaku yang menyimpang atau gangguan emosi disebabkan oleh gangguan atau hambatan yang terjadi dalam proses perkembangan kepribadian karena berbagai faktor, sehingga kemampuan yang diharapkan sesuai dengan usianya terganggu.
Ada juga yang mengatakan adanya konflik batin yang tidak teratasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi gangguan perilaku itu dapat diadakan pengajaran psikoedukasional, yaitu menggabungkan usaha membantu anak dalam mengekspresikan dan mengendalikan perasaannya anak tersebut. Model pendekatan pada anak tunalaras berikutnya yaitu model ekologis. Model ekologis ini menganggap bahwa kehidupan ini terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya. Gangguan perilaku terjadi karena adanya disfungsi antara anak dengan lingkungannya. Oleh karena itu, model ini menghendaki dalam memperbaiki problem perilaku agar mengupayakan interaksi yang baik antara anak tentang lingkungannya. Misalnya, dengan mengubah persepsi orang dewasa tentang anak atau memodifikasi persepsi anak dengan lingkungannya. Pendapat Roden pada tahun 1967 menyatakan bahwa masalah perilaku adalah akibat interaksi destruktif antara anak dengan lingkungannya. Teknik pendekatan. Beberapa teknik pendekatan yang digunakan dalam mengatasi masalah perilaku diantaranya adalah sebagai berikut. Perawatan dengan obat. Perawatan dengan obat-obatan dapat mengurangi atau menghilangkan gangguan perilaku, seperti adanya perbaikan perhatian atau hasil belajar dan nilai tes yang baik, serta anak hiperaktif menuju ke arah perbaikan. Modifikasi perilaku. Salah satu teknik yang banyak dilakukan untuk mendorong perilaku prosessional dan mengurangi perilaku antisosial adalah penyesuaian perilaku melalui operan conditioning dan teks analisis tugas. Dengan operan conditioning, kita mengendalikan stimulus yang mengikuti respon. Misalnya, seorang anak kecil mengisap ibu jari jika menonton televisi. Kemudian, orang tua tersebut mematikan televisi selagi ibu jari di mulut anak yang menyalakan TV. Jika ia tidak mengisap ibu jarinya. Dalam hal tersebut, anak akan belajar jika ingin menonton televisi menyala, maka anak tersebut tidak mengisap jarinya. Mengisap ibu jari adalah operan yang dikendalikan oleh stimulus, yaitu mematikan televisi dan menyalakan televisi. Pengobatan operan berdasarkan prinsip bahwa perilaku adalah suatu fungsi konsekuensi penerapan stimulus positif, yaitu dengan televisi menyala. Segera setelah suatu respon atau mematikan televisi merupakan hukuman bagi sang anak. Ada beberapa langkah dalam melaksanakan modifikasi perilaku, yaitu 1. Menjelaskan perilaku yang akan diubah. Yang kedua, menyediakan bahan yang mengharuskan anak untuk bisa duduk tenang.
Yang ketiga, mengatakan perilaku yang bisa diterima atau bisa difahami oleh sang anak. Adapun strategi psikodinamika yaitu tujuan utama pendekatan psikodinamika adalah membantu anak menjadi sadar akan kebutuhannya atau sadar akan keinginannya dan kekuatannya sendiri. Penganjur strategi ini menyarankan agar dilakukan evaluasi diagnostik atau perawatan, pengambilan keputusan, dan prosedur psikiatrik. Mereka melihat bahwa perilaku maladaptif adalah pertanda konflik jiwa. Mereka percaya bahwa penyingkiran suatu gejala tanpa menghilangkan penyebabnya hanya menyebabkan penggantian dengan gejala-gejala lainnya. Cara orang tua agar bisa menangani atau mendidik anak tunalaras yaitu pada umumnya para orang tua selalu ingin buah hatinya mengalami perkembangan secara maksimal agar anak bisa berkembang. Orang tua harus menyadari kalau mereka punya peran penting dalam pendidikan sang anak. Akan tetapi, ada beberapa orang tua yang harus mengalami hambatan karena sang anak memiliki kebutuhan khusus. Orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus harus berupaya lebih keras untuk mencari tahu bagaimana cara mendidik anak-anaknya Ada berbagai cara atau berbagai macam anak berkebutuhan khusus. Salah satunya yaitu adalah tentang kebutuhan khusus, yaitu salah satunya kebutuhan tunalaras. Tunalaras yaitu kondisi di mana anak tidak mampu mengendalikan emosi atau merasa kesulitan saat harus beradaptasi dengan lingkungan sosial. Dalam hal tersebut, ketidakmampuan anak dalam mengendalikan diri berupa berada jauh di luar kondisi anak normal pada umumnya. Agar bisa mendapatkan solusi yang tepat, sebagai orang tua harus mencari tempat yang dibutuhkan atau tempat yang bisa memenuhi kebutuhan pada anak tunalaras. Yang pertama, orang tua harus mengetahui apa yang anak dengan kondisi tunalaras tersebut. Jangan sampai sang anak merasa kalau orang tuanya terlalu memaksa kehendak, hingga sang anak merasa tertekan. Contohnya, meminta anak untuk berkenalan dengan teman baru agar anak bisa segera beradaptasi. Padahal sang anak belum siap untuk berkenalan dengan teman barunya. Yang kedua orang tua ataupun orang dewasa di sekitarnya harus bisa memberikan contoh agar bisa berperilaku secara baik dan benar. Sebab anak tersebut akan meniru apa yang dilihat. Hal itu akan membuatnya mengerti mana sikap yang boleh atau tidak boleh,
atau mana sikap atau perbuatan yang baik, mana perbuatan atau sikap yang tidak baik. Dan selanjutnya, cara mengajar atau mendidik anak tunalaras, yaitu cara mengajar anak tunalaras berbeda dengan pada umumnya. Dengan adanya perilaku yang kurang baik ditimbulkan sehingga diperlukan suatu pendidikan mengajar yang disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Untuk mengetahui kebutuhan dan kondisi pada sang anak, anak tunalaras memerlukan pendidikan serta layanan khusus untuk mengembangkan potensi yang ada. Beberapa karakteristik yang muncul pada anak tunalaras yaitu perilaku yang kurang baik seperti suka menyakiti orang lain, agresif pada orang lain, atau mudah marah, impulsif, suka marah, sering berbohong, atau sering menyakiti orang lain. Dampak pada ketunalarasan biasanya merugikan orang lain di sekitarnya, yang mana bisa membuat anak tunalaras dijauhi oleh teman-temannya. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan anak tersebut dengan layanan pendidikan khusus supaya anak tunalaras dapat tumbuh dengan optimal. Dan bagaimana cara mengajar anak tunalaras, yaitu pembelajaran akademik fungsional adalah pengajaran akademik yang berorientasi pada kebermanfaatan penerapan dalam kehidupan sehari-hari pada anak tunalaras. Contohnya seperti pembelajaran mengenal nilai mata uang atau menghitung waktu, pengukuran mata pelajaran pendidikan matematika, kemudian membaca fungsional pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, latih anak pada keterampilan atau life skill. Keterampilan atau life skill adalah kemampuan seseorang untuk mengenali diri sendiri, untuk berpikir kreatif, berimajinasi, atau memecahkan masalah, atau berkomunikasi, dan ada berbagai keterampilan yang sangat penting dimiliki sebagai bekal hidup anak tunalaras. Selanjutnya, pembelajaran selanjutnya yaitu rancang atau program kompensatoris bina pribadi dan sosial untuk anak tunalaras. Program kompensatoris bagi tunalaras yakni bina pribadi dan sosial merupakan upaya dalam pendidikan formal supaya anak tunalaras dapat bersosialisasi dengan lingkungannya
serta dapat mengembangkan diri dengan optimal. Pendidikan selanjutnya yaitu terapi perilaku. Untuk mengubah perilaku sesuai yang diharapkan atau sesuai harapan. Yang pertama yaitu memperoleh perilaku yang baru. Yang kedua, menghapus perilaku maladaptif. Yang ketiga, mengurangi perilaku yang menyimpang atau perilaku yang tidak sesuai. Yang keempat, memperkuat dan mempertahankan perilaku yang diinginkan. Teknik-teknik yang perlu diperhatikan yaitu apa saja? Pemusatan perhatian kepada tingkah laku yang tampak spesifik. Selanjutnya, kecermatan dan penguraian tujuan asesmen. Selanjutnya, perumusan prosedur treatment yang spesifik dan penafsiran objektif atas hasil terapi. Langkah-langkah apa saja untuk terapi? Yaitu yang pertama, tentukan tujuan yang spesifik. Yang kedua, tentukan jenis perilaku yang akan diubah atau dikurangi, atau perilaku yang dipertahankan. Yang ketiga, pilih prosedur yang paling sesuai atau yang paling dibutuhkan pada anak tunalaras. Yang keempat, lakukan dengan memperhatikan tingkat efektivitasnya. Yang kelima, evaluasi hasil. Yang keenam, perbaikan berkesinambungan. Yang ketujuh, mempertahankan perilaku yang sesuai harapan. Selanjutnya, prosedur terapi perilaku. Dalam prosedur terapi perilaku ada beberapa tahapan, yaitu tahapan yang pertama, conditioning klasik, menekankan atau stimulus respon. Pendekatan yaitu memberi rasa aman, bebas ancaman, bebas rasa takut, memberi stimulus agar muncul respon seperti kontak mata. Tahap kedua prosedur terapi perilaku yaitu conditioning aktif. Selanjutnya, sasaran individu yang sudah mulai dilatih perilaku yang diinginkan. Selanjutnya, perubahan perilaku atau respon yang telah terjadi berfungsi sebagai penguat ulang agar perilaku terus bertahan dan melekat pada sang anak. Selanjutnya, bila perubahan perilaku kecil, kemungkinan anak sulit mengubah perilaku. Dan yang selanjutnya, mementingkan respon. Tahapan yang ketiga yaitu modifikasi perilaku dengan memperhatikan unsur kognisi. Modifikasi perilaku yang kedua yaitu aktivitasnya, seperti mementingkan respon, seperti pembentukan reinforcer atau menekan operan, arahan. Terus selanjutnya, analisis perilaku pada unit-unit lebih kecil.
Tentukan cara saat jenis atau saat melakukan teknik berulang-ulang. Selanjutnya yaitu metode latihan. Melatih anak menginstruksi diri sendiri untuk berperilaku yang benar atau berperilaku yang baik. Pemecahan masalah. Anak dilatih untuk dapat memecahkan masalah berkaitan dengan perilakunya maupun perilaku kelompok. Modeling, yaitu mengusahakan modal tingkah laku yang benar atau baik oleh guru maupun teman di sekitarnya. Pemantauan diri sendiri atau evaluasi diri sendiri, pemberian imbalan sendiri. Demikian video dari saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.